Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, kelas D. Di sini akan yang beranggotakan saya sendiri, Destiani, Erlangga Yoga Perdana, dan Siti Ayuni Azahra akan mempresentasikan mengenai program bimbingan di sekolah. Nah, materi yang pertama yaitu fungsi bimbingan di sekolah akan dipaparkan oleh Erlangga dan Siti. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih kepada Saudari Dea. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai fungsi bimbingan di sekolah. Yang pertama ada fungsi pemahaman. Fungsi pemahaman ialah sebuah bimbingan konseling yang membantu konseli atau klien agar memiliki pemahaman terhadap potensi dirinya dan lingkungan. Yang kedua ialah fungsi preventif, yaitu fungsi yang berkaitan dengan upaya konselor untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya supaya tidak dialami oleh konseli. Yang ketiga yaitu ada fungsi pengembangan. Fungsi pengembangan yaitu merupakan dari fungsi bimbingan konseling yang sifatnya lebih proaktif. Konselor berupaya untuk menciptakan lingkungan yang nyaman dan kondusif, serta membentuk tim kerja merencanakan dan melaksanakan program bimbingan secara berkesinambungan. Yang keempat, yaitu ada fungsi penyembuhan, yaitu fungsi dari bimbingan konseling yang bersifat kuratif. Fungsi ini berkaitan erat dengan upaya pemberian bantuan kepada konseli yang telah mengalami masalah, baik secara pribadinya, sosial, belajar maupun karir. Yang kelima, yaitu ada fungsi penyaluran, yaitu fungsi bimbingan konseling dalam membantu konseli memilih kegiatan ekstrakurikuler, jurusan, atau program studi, dan memantapkan penguasaan kurir atau jabatan yang sesuai dengan minat, bakat, keahlian, dan ciri kepribadian lainnya. Selanjutnya akan diterangkan oleh Teh Siti Ayu. Bismillahirrahmanirrahim, terima kasih. Selanjutnya ada fungsi adaptasi. Fungsi adaptasi ini yaitu untuk membantu para pelaksana pendidikan, kepala sekolah atau madrasah, dan staf, konselor, dan guru untuk menyesuaikan program pendidikan terhadap latar belakang pendidikan, minat, kemampuan, dan juga konseli. Selanjutnya ada fungsi penyesuaian, yaitu fungsi bimbingan dan konseling dalam membantu konseli untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya secara dinamis dan juga konstruktif. Kemudian selanjutnya ada fungsi perbaikan. Nah, fungsi perbaikan ini yaitu fungsi bimbingan dan konseling untuk membantu konseli sehingga dapat memperbaiki kekeliruan dalam berpikir, berperasaan, dan juga bertindak. Kemudian yang kesembilan ada fungsi fasilitas. Fungsi fasilitas ini yaitu memberikan kemudahan kepada para konseli dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, serasi, selaras, dan seimbang dalam seluruh aspek dalam diri konseli. Selanjutnya yang terakhir adalah fungsi pemeliharaan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling untuk membantu agar dapat menjaga diri dan juga mempertahankan situasi yang kondusif yang telah tercipta dalam dirinya sendiri. Nah, fungsi ini memfasilitasi konseli agar terhindar dari kondisi-kondisi yang akan menyebabkan penurunan produktivitas diri. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya yaitu syarat bimbingan di sekolah yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, dari seluruh fungsi bimbingan dan konseling yang tadi telah dijelaskan, dapat kita lihat bahwa bimbingan konseling di sekolah itu sangat berperan penting, sehingga dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu diantaranya yang pertama, tersedianya guru pembimbing yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan bimbingan dan konseling. Yang kedua, tersedianya ruangan khusus bagi penyelenggaraan bimbingan dan konseling. Yang ketiga, kegiatan bimbingan dan konseling menjadi bagian dalam kurikulum penyelenggaraan pendidikan di sekolah yang bersangkutan. Dan yang terakhir,
sejumlah syarat lainnya guna terpenuhi fungsi-fungsi yang telah disebutkan tadi. Baik, selanjutnya akan dijelaskan kembali oleh Erlangga dan Jessica. Padanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kembali kepada moderator. Nah, di sini ada prinsip-prinsip program bimbingan. Prinsip-prinsip ini dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan bimbingan maupun konseling. Nah, menurut Kartikawati, prinsip-prinsip bimbingan terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah prinsip umum. Nah, pada prinsip-prinsip umum ini, di antaranya adalah bimbingan harus berpusat pada individu yang dibimbingnya. Bimbingan diarahkan pada memberikan bantuan agar individu yang dibimbing mampu mengarahkan dirinya dan menghadapi kesulitan dalam hidupnya. Kemudian pemberian bantuan harus disesuaikan dengan kebutuhan individu atau siswa yang dibimbing. Kemudian bimbingan berkenaan dengan sikap dan juga tingkah laku individu. Nah, selanjutnya yang kedua adalah prinsip khusus yang berhubungan dengan individu. Dalam hal ini adalah siswa. Yang diantaranya adalah yang pertama, pelayanan bimbingan dan konseling harus diberikan kepada semua siswa. Kemudian harus ada kriteria untuk mengatur prioritas pelayanan bimbingan dan konseling kepada individu atau siswa. Kemudian program pemberian bimbingan dan konseling harus berpusat pada siswa. Dan yang terakhir, pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah dan juga di madrasah harus dapat memenuhi kebutuhan siswa yang bersangkutan beragam dan juga luas. Yang ketiga, di sini ada prinsip khusus yang berhubungan dengan pembimbing. Nah, prinsip-prinsip khusus yang berhubungan dengan pembimbing ini diantaranya adalah yang pertama, pembimbing maupun konselor harus melakukan tugas sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Kemudian pembimbing atau konselor di sekolah atau di madrasah dipilih atas dasar kualifikasi kepribadian pendidikan, pengalaman, dan juga kemampuannya. Lalu, sebagai tuntutan profesi pembimbing atau konselor, harus senantiasa berusaha mengembangkan diri dan keahliannya melalui berbagai kegiatan, seperti pelatihan, pentaran, dan juga workshop. Kemudian, pembimbing atau konselor harus menghormati dan juga menjaga kerahasiaan informasi tentang individu atau siswa yang dibimbingnya. Dan yang terakhir, pembimbing atau konselor dalam melaksanakan tugasnya hendaknya mempergunakan berbagai metode maupun teknik. Nah, di sini yang terakhir ada prinsip khusus yang berhubungan dengan organisasi dan administrasi. Di antaranya adalah yang pertama, bimbingan dan konseling harus dilaksanakan secara sistematis atau berkelanjutan. Kemudian yang kedua adalah pelaksanaan bimbingan dan konseling harus ada di kartu pribadi bagi setiap siswa. Kemudian program pelayanan bimbingan dan konseling harus disusun sesuai dengan kebutuhan sekolah yang bersangkutan. Lalu ada kepala sekolah merupakan petanggung jawab utama dalam penyelenggaraan bimbingan dan konseling di sekolah maupun di madrasah. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Erlangga. Baik, terima kasih. Prinsip bimbingan menurut Juntika dan Amfi ada 5. Yang pertama ada prinsip berkenaan dengan sasaran pelayanan. Sasaran pelayanan bimbingan dan konseling ialah individu baik secara perorangan ataupun kelompok. Pada umumnya, perkembangan individu. Namun, secara lebih nyata dan langsung adalah sikap dan tingkah laku yang dipengaruhi oleh aspek-aspek kepribadian, kondisi lingkungan, sikap, dan tingkah lakunya. Yang kedua, ada prinsip berkenaan dengan masalah individu. Dalam prinsip berkenaan dengan masalah individu ini, mampu menangani masalah klien secara terbatas yang berkenaan dengan pertama, bimbingan dan konseling berurusan dengan hal-hal yang menyangkut pengaruh kondisi mental atau fisik individu. Yang kedua, kesenjangan sosial, ekonomi, dan kebudayaan merupakan faktor timbulnya masalah pada individu. Yang ketiga, ada prinsip berkenaan dengan program pelayanan. Adapun prinsip yang berkenaan dengan program pelayanan ialah pertama, bimbingan dan konseling merupakan bagian integrasi dari proses pendidikan dan pengembangan. Oleh karena itu, bimbingan dan konseling harus diselaraskan dan dipadukan dengan program pendidikan. Yang kedua ialah program bimbingan konseling harus bersifat fleksibel atau disesuaikan dengan kebutuhan individu, masyarakat, dan kondisi lembaga. Yang ketiga, program bimbingan konseling disusun secara berkelanjutan atau kontinu dari jenjang pendidikan terendah sampai tertinggi.
Selanjutnya ada yang keempat, ialah prinsip berkenaan dengan pelaksanaan pelayanan. Pelaksanaan pelayanan bimbingan konseling, baik bersifat insidental maupun terprogram, dimulai dengan pemahaman tentang tujuan layanan, dan tujuan ini akan diwujudkan melalui proses tertentu yang dilaksanakan oleh tenaga ahli dalam bidangnya, yaitu konselor profesional. Dan yang terakhir ialah prinsip bimbingan dan konseling di sekolah dalam lapangan operasional. Prinsip bimbingan dan konseling di sekolah menegaskan bahwa penegakan dan penumbuh kembangan pelayanan bimbingan konseling di sekolah hanya mungkin dilakukan oleh konselor profesional yang sesuai akan profesinya dan mampu menerjemahkan ke dalam program sekolah lainnya, serta memiliki komitmen dan keterampilan untuk membantu siswa dengan segenap macamnya di sekolah. Sekian dikembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya ada langkah-langkah penyusunan program bimbingan yang akan dijelaskan oleh Kasisi Ayuni. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim, terima kasih. Nah, kemudian di sini ada langkah-langkah penyusunan program bimbingan. Yang pertama, menurut Suherman, tahun 2008, langkah-langkah dalam penyusunan program bimbingan dan konseling meliputi 8 tahapan aktivitas, yaitu diantaranya yang pertama adalah mengkaji kebijakan dan juga produk hukum yang relevan. Pada tahap ini yaitu agar pengembangan program bimbingan dan konseling di sekolah tidak bertentangan dengan kebijakan hukum yang berlaku. Kemudian yang kedua adalah menganalisis harapan dan kondisi sekolah. Nah, langkah ini harus dilakukan untuk mengetahui keadaan, kekuatan, kelemahan ataupun kekurangan sekolah. Kemudian yang ketiga adalah menganalisis karakteristik ataupun kebutuhan siswa, dikarenakan program harus menyediakan layanan yang bermanfaat bagi perkembangan pribadi, sosial, akademik, maupun karir peserta didik. Kemudian yang keempat adalah menganalisis program, pelaksanaan, hasil, dukungan, serta faktor-faktor penghambat program yang sebelumnya. Yang kelima adalah merumuskan tujuan program yang mencakup tujuan umum dan juga tujuan khusus. Kemudian selanjutnya adalah merumuskan alternatif komponen isi kegiatan. Data yang terkumpul diimplementasikan dalam beberapa alternatif rencana program bimbingan dan konseling di sekolah. Kemudian, yang ketujuh adalah menetapkan langkah-langkah kegiatan pelaksanaan program seperti sasaran yang ingin dicapai, kegiatan yang akan dilakukan, siapa pelaksana dan penanggung jawabnya, waktu pelaksanaan, sarana prasarana, serta dana yang akan diperlukan. Kemudian yang terakhir adalah merumuskan rencana evaluasi pelaksanaan dan keberhasilan program, yaitu evaluasi program bimbingan dan konseling berguna bagi perencanaan program dan kemajuan kegiatan bimbingan dan konseling berikutnya. Nah, selanjutnya adalah langkah-langkah penyusunan menurut Susanto. Nah, di sini ada 5. Yang pertama di sini ada 4 ya. Yang pertama adalah studi kelayakan. Studi kelayakan merupakan kegiatan mengumpulkan informasi yang berkenaan untuk penyusunan program bimbingan dan konseling di sekolah. Kemudian yang kedua adalah penyusunan program bimbingan dan konseling. Dalam tahap penyusunan ini terdapat beberapa aspek yang dapat dipertimbangkan, seperti penyusunan rumusan masalah yang dialami oleh peserta didik, kemudian merumuskan tujuan yang akan dicapai dalam menyelesaikan berbagai masalah, serta merumuskan inventarisasi berbagai fasilitas yang tersedia di sekolah. Kemudian yang ketiga adalah konsultasi usulan program. Kegiatan konsultasi ini dapat berupa pertemuan maupun rapat guru pembimbing atau konselor untuk membahas usulan atau rancangan program yang telah disusun. Kemudian yang terakhir adalah penyediaan fasilitas dan penyediaan anggaran biaya. Nah, penyediaan sarana dan prasarana ini dapat digunakan untuk kepentingan proses ataupun aktivitas bimbingan dan konseling para peserta didik. Terima kasih. Kemudian saya kembalikan kepada moderator. Baik, slide selanjutnya yaitu langkah-langkah pelaksanaan pada program bimbingan akan dijelaskan oleh Erlangga. Padanya dipersilakan. Baik, terima kasih. Menurut jurnal Psikopedagogia, mengemukakan bahwa langkah-langkah pelaksanaan program bimbingan konseling ini terbagi menjadi 7. Yang pertama adalah layanan orientasi, yang kedua layanan informasi, yang ketiga layanan penempatan dan penyaluran,
Yang keempat, layanan pembelajaran. Yang kelima, layanan konseling perorangan. Yang keenam, layanan bimbingan kelompok. Yang ketujuh, layanan konseling kelompok. Selain dengan hal tersebut, Soekardi juga mengatakan bahwa terdapat 5 rencana kegiatan pendukung bimbingan konseling yang terdiri dari aplikasi instrumen, himpunan data, konferensi kasus, kunjungan rumah, alih tenaga kasus. Idealnya, setiap sekolah melaksanakan semua bidang layanan, jenis beserta layanan pendukungnya, karena dengan keterlaksanaan semua program layanan bimbingan konseling, mampu membantu siswa dalam menyelesaikan masalah serta dapat mengembangkan potensi yang dimiliki siswa tersebut. Namun, tidak jarang masih ada sekolah yang belum menjalankan keseluruhan dari semua jenis layanan bimbingan konseling, yang disebabkan oleh beberapa hal seperti keterbatasan waktu, kurangnya sarana, dan prasarana. Terima kasih, dikembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya materi terakhir yaitu implikasi program bimbingan di sekolah. Nah, implikasi ini terbagi menjadi dua gitu ya. Yang pertama ada bagi individu murid dan juga bagi organisasi pekerjaan di sekolah. Nah, yang pertama itu bagi individu murid. Yang pertama itu ada menyediakan kondisi-kondisi yang memungkinkan setiap murid selalu merasa aman, gembira, berkeyakinan bahwa kecakapan dan prestasi yang dapat dicapainya mendapat penghargaan dan perhatian. Kemudian menyediakan kondisi-kondisi dan kesempatan bagi setiap murid untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Kemudian mengembangkan pengertian murid-murid, memelihara kesehatan jasmani dan rohani, mengusahakan agar murid-murid dapat memahami dirinya dan juga mengembangkan sikap-sikap dasar bagi tingkah laku sosial yang baik. Nah, kemudian bagi organisasi dan pekerja di sekolah, ada menempatkan kebutuhan pribadi individu di atas pertimbangan-pertimbangan prosedur sekolah yang lain. Kemudian menyediakan suatu kurikulum dan kondisi-kondisi kerja yang memungkinkan setiap murid dapat bekerja dengan hasil yang baik dan kapasitas yang penuh. Selanjutnya, menyediakan informasi tentang keadaan diri murid-murid yang penting bagi penentuan bahan-bahan dan pemberian pengajaran yang sesuai. Lalu yang terakhir, menyediakan kondisi-kondisi yang memungkinkan murid-murid berpartisipasi secara aktif dalam perencanaan dan dalam kegiatan-kegiatan kelompok. Mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan di forum diskusi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.